Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Pak Ogi meskipun dalam video ini ya, mudah-mudahan video ini bisa jadi manfaat buat kalian untuk persiapan ASAS kelas 8 ya. Langsung aja Pak Ogi ke nomor 1 di sini, 3 suku berikutnya dari barisan 4, 10 dan seterusnya gitu. Berapa? Baik, di sini kalian perlu dipretelin aja dulu. 4 ke 10 tuh ditambah atau dikurang berapa gitu ya. 4 ke 10 kan udah jelas ini ditambah 6, 10 ke 16 juga sama ditambah 6, ini juga sama tambah 6 dan polanya udah kelihatan di sini ya. Sehingga kalian tinggal tuliskan 3 suku berikutnya. Berarti udah 22 kan ditambah 6 lagi tuh. 22 tambah 6 berapa? Nanti sesuaikan dengan opsi jawaban yang ada di sini ya. Lanjut nomor 2. Sama nomor 2 pun kalian diminta untuk menentukan suku sebelumnya, tapi di sini ya kalian bisa ngerjainnya mundur berarti ya. Di sini bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut agar terbentuk pola bilangan ganjil katanya tuh. Baik, ini ke sebelah sini ya. Tapi kalau kalian ngelihat dari opsi jawabannya, kalau misalkan mau lihat yang ganjil kan ini udah jelas salah ya, karena dia genap semua. Ini juga ada 6-nya, ini genap, ini juga ada 6-nya genap. Ya udah bener sama yang C lah, udah jelas ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, misalnya ya, bisa dituliskan ini mundur gitu ya. Kira-kira dibagi berapa? 2729 bagi 3 nih ya. Ini bagi 3, bagi 3 lagi, ini bagi 3 lagi nih. Nah, dan seterusnya. Dibagi 3 bagi 3, 81 bagi 3, betul 27. Lanjut lagi nomor 3, ini barisan geometri ya. 16 jadi 64 jadi 16, 16 jadi 4, 4 jadi 1/4. Rasionya berapa? Kalau rasio atau diringkas jadi R gitu ya, kalian bisa cari dengan membagi suku kedua dengan suku yang pertama. Suku kedua tuh kan ini 16 ya. Terus suku kedua pertamanya 64. Jadi di sini 16/64. Jadi berapa tuh? 1/4 gitu ya. Dua-duanya dibagi 16. Jadi yang ini. Sip. Nomor 4, dalam sebuah aula akan diisi kegiatan pentas seni. Terdapat 10 baris kursi ya. Jadi ada 10 baris di situ. Baris pertamanya ada 8 kursi. Kita bisa tulis ya 8, terus keduanya 12, berikutnya 13, berikutnya lagi 17. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Banyaknya kursi paling belakang berapa? Kalian bisa tuliskan secara berlanjut ini polanya. Ini kan polanya udah kelihatan, ini tambah 4 semua ya. Enggak deh ya. Tambah 4, ini tambah 1, ini tambah 4. Ini berarti tambah 1 ya. Tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1 dan seterusnya gitu ya. Di sini berarti 17 tambah 1 18. 18 tambah 4 jadi 22 dan seterusnya. Kalian tuliskan ini sampai ada sebanyak 10 ya. Nah, ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 dan seterusnya sampai ke 10. Cari nanti yang ke 10 tuh ada berapa banyak ya kursinya. Nomor 5, dalam sebuah aula akan diisi, ini sama kayak tadi kalau nggak salah ya. Biasanya penonton, pokoknya baca kalimat lainnya. Biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada baris ke 4 baris terakhir. Banyaknya kursi seluruhnya pada 4 baris terakhir adalah, kalian tinggal lanjutkan aja yang soal nomor 4 yang tadi ya. Ini kan nanti akan ketemu si polanya atau barisannya. Nanti cari yang barisan ke 10, ini ke 10 ya. Barisan ke 9, pokoknya 4 baris terakhir lah. 10, 9, 8 sama 7 ya. Barisan ke 7-nya berapa tuh? Dari lanjutan pola bilangan ini. Ini pagi copy deh ya. Copy sini nih. Nah, ini udah sampai baris ke berapa ini? Ini kan baris ke 1 8, kedua 12, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Dan seterusnya yang ketujuhnya berarti
Kan tadi polanya tuh tambah 4 tambah 1 ya, tambah 4 tambah 1 lagi. Berarti di sini udah 22 23 dong ya, udah 23 terus tambah 4 27. Nah, ini barisan 8, barisan ke-9-nya ini tambah 1 jadi 28. Barisan 10-nya berarti 30 berapa? 32 ya. Nah, gitu. Nah, 4 baris terakhirnya berarti 32 tambah 28 tambah 27 tambah 23. Lanjut nomor 6. Ini sama kayak bahasanya sama kayak yang nomor sebelumnya. Dalam pementasan tersebut ternyata banyaknya penonton yang mengisi tempat duduk adalah 4/5 dari kapasitas kursi, seluruh kursi ya. Berarti kalian harus jumlahkan ini semua ya. Ini kan jumlah banyaknya kursi tiap baris nih. Kalian jumlahkan semua nih untuk menentukan banyaknya seluruh kursi yang ada di aula tersebut. Nah, tinggal nanti si jumlah yang tadi dikalikan dengan 4/5. 4/5 nanti kalikan jumlahnya berapa, ke bawah nanti dibagi ya, nanti kalikan hasilnya dengan hasil yang di atas gitu. Nanti ketemu tuh jumlah kursi yang ada di aula tersebut tuh ada berapa. Nanti tinggal konfirmasi ya pernyataan ini benar atau enggak gitu ya. Terus kalau misalnya harga tiket per orang 30.000, pendapatan saat itu berapa tuh, benar nggak 5 juta gitu ya, karena yang terisi hanya 4/5-nya. Ini yang nomor, yang pernyataan 1 itu banyak kursi yang kosong ya. Ini yang dicari barusan itu adalah banyak kursi yang terisinya. Nah, sisanya berarti yang kosongnya gitu ya. Benar nggak tepat tuh? Terus yang berikutnya selisih banyak kursi barisan pertama dan terakhir, gampang ini mah, tinggal ini yang pertama, ini yang terakhir, tinggal dikurangkan aja. Total seluruh kursi ada yang ada di aula tuh ini nih ya, yang tadi kalian hitung. Jumlah ini berapa tuh? Benar nggak 200? Sip. Nomor 7, dalam sebuah acara olahraga biasanya terdapat pemandu sorak, salah satunya cabang olahraga basket. Sebelumnya tampil memastikan posisi dengan ketentuan. Barisan pertama tuh leadernya, kedua 3 orang, ketiga 5 orang, dan seterusnya. Polanya itu berarti ini 1, 3, 5 dan seterusnya. Ini bilangan ganjil semua ya, udah kelihatan tuh. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 7, pernyataan di bawah ini yang sesuai gimana? Nah, kalian tinggal lanjutkan aja nih sampai 7 baris ini ya. Kan ini 1, 3, 5, baru 3 baris tuh. Selanjutnya berarti jadi 7, 9 gitu ya. 11, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 ya, 13 tuh ya. Tinggal dicek aja. Pilih 2 jawaban yang benar. Banyak pemandu sorak pada barisan terakhir ada 13, benar ya. Ini 13 nih terakhir. Terus banyak pemandu sorak pada barisan tengah ada 7. Tengah-tengahnya ini ya, benar 7. Banyak pemandu sorak, oh berarti 2 sisanya pasti salah ya. Pada barisan kedua 11 salah tuh kan ya. Ya udah. Itu ya, itu nomor 7. Nomor 8 masih topik bahasan yang sama kayak nomor 7. Tinggal dicek aja sesuai atau enggak ya. Ini aritmatika naik itu maksudnya bertambah, semakin berlanjut tuh semakin bertambah, kalau naik, kalau turun tuh sebaliknya. Bedanya plus 2 atau minus 2 tuh ya. Ini kan udah jelas plus 2 ya. 1 ke 3 kan plus 2, 3 ke 5 plus 2 dan seterusnya. Lanjut yang nomor 9. Di lapang sekolah sejumlah anak sedang latihan baris berbaris. Diberikan waktu rileks. Mereka diminta untuk membuat deretan memanjang. Setelah itu mereka harus menyebutkan masing-masing 1 angka dengan urutan kiri ke kanan masing-masing ini, oke? Sampai bagian atsal. Atsal itu nama orang ya. Pada posisi terakhir menyebut salah satu bilangannya yaitu 48. Jadi ada orang nyebut 3, terus 6, 9, ini membentuk pola ya, pola aritmatika. Terus sampai berikutnya pokoknya di akhirnya tuh dia nyebutin 48. Nah, dari susunan angka yang disebutkan pada siswa, banyaknya anak yang ada di lapangan adalah berapa orang. Nah, di sini kan anak pertama nyebutin ini, anak kedua nyebutin ini, anak ketiga nyebutin ini, dan seterusnya itu ya. Ini yang terakhir nggak tahu berapa nih. Nah, kita bisa gunakan rumus aritmetika, yaitu UN sama dengan A plus N plus 1, N-1 kali bedanya. UN itu suku terakhirnya, yang terakhir.
A-nya suku pertama. N-nya, nah N-nya itu ada berapa banyak anaknya gitu ya. Ada berapa banyak ini sukunya. Dan B itu bedanya. Nah, oke, kita kerjain ya. UN-nya yang terakhirnya itu 48. Ini 48 sama dengan A-nya ini 3 suku pertamanya tambah N-nya nggak tahu yang kita cari ya. B-nya bedanya tuh 3 ke 6 bedanya berarti 3 ya. 6 ke 9 juga 3 nih, bedanya 3 berarti. Oke, kita kerjain ini dengan aljabar. Ini kali pelangi itu 48 sama dengan 3 plus 3N minus 3. 3 dikurangi 3 ini nih ya. 3 dikurangi 3 berarti habis tuh. Jadi ini tinggal sisa 3N aja. Nah gini 48 tinggal dibagi 3. Nah berapa tuh ya. Jadi N nya sama dengan berapa tuh. Nanti dapat jawaban dari sini ya. Jadi si N-nya itu adalah banyaknya si anaknya itu ada berapa atau banyak orangnya sini ada berapa. Lanjut nomor 10. Bakteriologi merupakan bagian dari mikrobiologi yang mencakup studi tentang bakteri, virus dan seterusnya. Oke, berkembang. Nah, bakteri A mula-mula terdapat 20 bakteri, kemudian berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 4 menit. Setelah 12 menit, banyak bakterinya menjadi 160 katanya. Oke, kita cek aja atau dicacah aja si pembelahan bakteri ini yang awalnya itu kan 20 ya. Ini awalnya ya, setelah 4 menit. Oke. Berarti jadi 2 kali lipatnya, yaitu berarti jadi 40 ya. Oke. Kita sampai 12 menit nih ya. Nah, oke, terus lanjut lagi 4 menit kemudian berarti 8 menit ya. Setelah 8 menit, ini kan berubah jadi 2 kali lipatnya. 40 kali 2 berarti jadi 80. Lanjut lagi, udah 8 menit kan berarti tambah 4 menit lagi jadi 12 menit. Nah, ini udah selesai sampai sini yang ditanyain sama soal nih. 80 tinggal kali 2 jadi 160. Nah ini tinggal cek ya, banyak bakteri setelah 24 menit. Wah ini harus dilanjut lagi berarti ya. Lanjutin lagi manual aja ya, biar nggak repot sama rumus. 12 ditambah 4 lagi kan jadi 16 menit. Nah berarti ini kali 2 lagi ya, 160 jadi 320. Terusin lagi, udah 16 tuh 20 menit. Ini kali 2 lagi ya, 640. Sekali lagi sendirilah ya. Ini udah mentok, lagi nggak bisa nulisin lagi simulasinya. Nanti kalian coba sendiri 24 menit itu bakterinya ada berapa banyak. Pembelahannya terjadi ketika terdapat 640 ya, pembelahan ke 5 tadi ya. Ini kan 1 2 3 4 5 ya, pembelahan ke 5 ya. Berarti ini ke sini. Jumlah bakteri setelah pembelahan ketiga nanti kalian tinggal hitung aja ya. Pembelahan ketiga nih 1 2 3 nih ya, pembelahan ketiga 12 menit ya. Berarti 160 tuh. Terus rasio pertumbuhan bakteri 2 lah rasionya ya kan, setiap ini kan ini kali 2 ya, ini kali 2 ya, rasionya 2 ya. Nomor 11. Di sebuah pasar tradisional masih banyak penjual yang menggunakan timbangan kodok. Timbangan kodoknya kayak timbangan di pasar. Pernah mungkin yang main ke pasar pernah lihat, bukan timbangan yang digital tuh yang biasanya pakai batu gitu. Lengkap dengan alat timbangannya. Untuk berat 240 gram dapat ditimbang sama dengan 2 kali timbangan A dan mana ini AB-nya. Ini harusnya ada gambarnya ya. Gambarnya itu ini nih. Timbangan kodok nih ya. Jadi kayak batu gitu ya. Ini ada pegangannya di atas. Nah bentuknya tuh kayak cangkir, bukan cangkir ya. Nah pokoknya kayak gini lah ya. Pokoknya nggak bisa gambarnya kayak gini gitu ya. Nah gitulah. Oke, balik lagi ke soalnya. 240 gram dapat ditimbang sama dengan 2 kali timbangan A dan 3 kali timbangan B. Jadi
ini timbangan A tuh yang begini segini, terus yang B itu segini gedenya gitu. Kalian bisa misalkan ini dengan variabel tuh ya, menyatakan beratnya ya, maksudnya itu beratnya. Oke. Kita simulasiin pakai aljabar, berarti 2 kali timbangan A itu berarti 2A kecil ya ditambah 3B kecil. Nah, sama dengan berapa tadi itu? 240. Kalimat berikutnya, ketika ditimbang dengan 180 gram, dengan berat 180 gram dengan 4, ini kalimat gimana sih? Ketika ditimbang dengan berat 180 itu sama dengan 4 kali timbangan A. Oke. 4A kecil ditambah 1B kecil atau B doang ya, sama dengan 180. Nah gini, ini bentuk aljabarnya. Nanti tinggal sesuaikan aja dengan opsi jawaban yang cocok tuh yang mana gitu ya. 180 ini salah ya, ini salah. 240 3. Nah, ini yang benar ya. 2A plus 3B yang C. Di sebuah pasar tradisional masih banyak penjual yang menggunakan timbangan kodok. Ini sama kayak tadi ya. Oh, nah ini harus menggunakan SPLDV karena di sini yang dicari itu adalah berat timbangan A berapa, B itu berapa ya. Kalian bisa eliminasi substitusi si persamaan ini ya. Pokoknya copy paste aja dulu bentar ya. Ini di lingkar dulu, lingkaris copy. Sip, ke sini pasti. Oke ya. Sini, oke, ini agak dempet sini, oke, dah. Nah, misal kita mau eliminasi dulu yang A, kalau masih ingat, kalau ada yang lupa bisa lihat modul ya. Ini kali 2, ini kali atau jangan yang A, pokoknya eliminasi yang B aja lah ya. Yang B itu kan koefisiennya itu 3 sama 1 ya. Ini 1 nih. Satunya nggak ditulis. Jadi ini pas dikaliinnya dibalik. Ini yang atas kali 1 berarti ini 3. Jadi kalau misalnya di sininya 2 sama 4, maka kalian tinggal balik aja gitu ya si perkaliannya sini jadi 4 kali 2. Kalau mau eliminasi yang A. Tapi aku milihnya yang B aja nih. Jadi kalau B kan karena di sininya 3 sama 1, maka di sininya dibalik jadi 1 sama 3 gitu ya. Sekarang tinggal dikalikan aja, ini jadi 2A tambah 3B sama dengan 240 ya, karena dikaliin 1 mah nggak merubah nilainya, jadi tetap aja yang bawah kalian 3 semua, ini berarti jadi 12A ditambah 3B sama dengan 180 kali 3 tuh 54 ya, 54 atau 540 ya, karena ada nolnya 1. Tinggal dikurangkan di sini 2 dikurangi 12 berarti negatif 10A. 3 dikurangi 3 habis. 240 kurangi 540 jadi negatif 300 ya. Berarti jadi A sama dengan negatif 300 per minus 10. Nah, tinggal dibagi ya. Negatif bagi negatif positif. Jadi ini 300 bagi 10 30. A-nya seberat 30 gram. Oke, kalau misalnya mau cari YB-nya, A-nya udah ketemu nih. Nanti kalian tinggal pilih salah satu persamaan di atas atau yang bawah. Ya, untuk mencari B-nya. Pokoknya misalkan yang bawah aja ya, yang 4A plus B sama dengan 180. Ini mau cari B nih ya. A-nya 30, berarti ganti A-nya di sini jadi 30, jadi 4 kali 30. 4 kali 30 itu 120 ya, langsung aja ya. B sama dengan 180, tinggal pindah ruas. B-nya 180 dikurangi 120, B-nya sama dengan 60 gram ya. Tinggal sesuaikan dengan opsi yang ada di sini, mana yang benar. Nomor 13. Ya, nomor 13. Harga total tiket masuk di sebuah museum di Jepang adalah 550 yen untuk satu orang dewasa dan 4 peserta didik SMP, serta 1000 yen, mahal sekali ya, untuk 2 orang dewasa. Dan
7 peserta didik. Harga tiket untuk masing-masing satu dewasa dan ini juga sama ya, harus nyelesain dengan SPLDV. Jadi di sini 550 yen, dan kita misalkan modalnya itu X-nya adalah untuk orang dewasa. Harga dewasa gitu ya, harga tiket dewasa, dan yang Y-nya tuh harga yang SMP lah ya, siswa lah misalnya. Baik, kita bikin yang kalimat matematikanya. Yang ini kalimat pertama, suatu orang dewasa berarti X ditambah 4Y sama dengan 550. Terus yang satu lagi 1000 yen untuk 2 orang dewasa, berarti di sini 2X plus 7Y sama dengan 1000. Baik, kita tinggal eliminasi dengan cara kalikan yang atas dengan 2 dan ini 1 ya, karena kita mau eliminasi yang X-nya. Jadi ini harus digeser dulu posisinya ya, bentar, di sini aja. Oke, ini dipindahnya ke sini aja. Oke, berarti ini hasil hitungannya yang atas jadi 2X plus 8Y sama dengan berapa nih? 1100 ya. Ya 1100 ya. Yang bawah ini tetap ya 2X plus 7Y sama dengan 1000. Kurangkan, berarti ini 2 kurang 2 habis ya. 8 kurang 7 jadi Y doang atau 1. 1100 dikurangi 1000 jadi 100. Sehingga harga satu tiket untuk seorang siswa yang Y ya, itu harganya 100 yen. Nah, tinggal cari aja di opsi jawaban apakah ada yang sesuai atau enggak. Tapi kalau misalkan belum ada, kalian bisa lanjutkan untuk cari yang dewasanya. Pilih salah satu persamaan, misalnya Pogi pilih yang X plus 4Y sama dengan 550. Yang Y-nya diganti jadi 100. Jadi sini X tambah 4 kali Y, Y-nya jadi 100 jadi 400. Sama 550 pindah ruas, berarti jadi X-nya sama dengan 550 dikurangi 400 jadi 150 ya, kayak gitu. Ini yang nomor 13. Tinggal sesuaikan aja ya apa yang ditanya tuh. Harga satu tiket orang dewasa berapa dan satu titik SMP berapa. Kayaknya dijumlah nih ya, maksudnya dijumlah. Tapi nggak nyambung ya ini teh. Apa yang ditanyain sama opsi jawabannya. Ya pokoknya di sini harga satu tiket dewasanya itu 150 yen. Satu tiket untuk yang peserta didik itu 100 ya. Lanjut nomor 14, Vira ingin beli 30 kg beras dan 10 kg gula. Harga yang harus dibayarkan Vira adalah 173.000. Jika informasi itu diubah menjadi persamaan linear dua variabel, maka pernyataan yang menjadi baik. Di sini kita anggap X itu harga 1 kilo beras ya, dan yang Y-nya sebagai harga 1 kilo gula. Nah, untuk bikin kalimat matematikanya berarti kan 30 kg beras jadi 30X ditambah 10Y sama dengan 173.000 gitu. Tinggal cari aja ya di situ mana opsi yang sesuai. 15, diketahui harga 4 pensil buku tulis, sedangkan jika pensil dinyatakan dalam K dan buku, maksudnya tuh harga pensilnya ya, harga pensilnya itu dinyatakan dengan K dan harga buku tulisnya L. Bentuk persamaan linearnya berapa tuh? Sama kayak nomor sebelumnya ya, silakan disesuaikan. Pertama yang 4 pensil dulu jadi 4K gitu ya, ditambah 5L sama dengan 19.000. Nah terus yang berikutnya tuh jadi apa, nanti sesuaikan dengan opsi jawaban yang ada di nomor 15. Nomor 16, harga saat ini Ehsan memiliki tabungan 4.500. Kemudian setiap bulannya Ehsan nabung sebesar 50.000. Pasangkan pernyataan ikut dengan benar. Setelah 8 bulan jadi berapa katanya tuh. Ini mah kayak soal pola ya. Jadi di sini pertamanya itu 4.500.000 ya. Nah berikutnya tuh dia bertambah
50.000 ya, karena nabung tiap bulannya. Bulan pertama dia nabung 50.000 ya, jadi 4.550.000 ya. Nah, oke, terusin tuh sampai ke tahun berikutnya berapa tuh? Ini 4.600.000 berarti ya. Nah, tentunya ini kalau misalkan dilanjut satu persatu ini akan lama gitu ya. Bisa kalian gunakan rumus pola aja. Rumus polanya itu yang UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kalau buat ngecekin 8 bulan berarti U nya U8 sama dengan A nya 4.500.000 ya, N nya jadi 8, jadi 8 dikurangi 1 kali bedanya tuh 50.000 nih, bedanya 50.000. Nanti kalian tinggal hitung aja, 4.500.000 ditambah 7 kali 50.000 itu berapa. Nanti tinggal cari jawabannya di sini ya. Kalau 15 bulan berarti berapa tuh, dimasukin si N nya itu berarti 15 ya. Kalau 2 tahun berarti berapa bulan nih? Ini 24 bulan ya. Karena setahun kan ada 12 bulan. Nanti tinggal dikalikan aja ya. Itu nomor 16, nomor 17. Ini aduh, ini teh fungsi ya. Apa lagi nih lah ya. Ini cara ngerjainnya pakai SPLDV juga sama. Ini tuh kan si X gini nih, ganti X nya itu jadi 3 di sini nih ya. Nah, ganti jadi 3. Nah, jadinya itu jadi 3A ditambah dikurangi B ya, sama dengan negatif 15. Terus yang berikutnya minus 2. Minus 2 nya itu sekarang menggantikan X ya, jadi minus 2A dikurangi B sama dengan 17. Oke, gitu ya. Nanti kalian tinggal eliminasi aja. Ini eliminasi ya, dikurangkan untuk nyari tahu nilai A nya berapa, B nya berapa. 3 dikurangi negatif 2 berarti jadi 5A ya. 5A ini kan 3 dikurangi negatif 2. Nah gini ya, jadi 3 tambah 2 jadi 5A. Ini habis, minus B dikurangi minus B habis. Minus 15 dikurangi 17 jadi minus 22 ya. Wah, ini kayaknya nggak ada jawabannya guys nih. Ini soalnya ngaco ini. Pilih 3 pernyataan ya. Guys, ini nomor 17 dianulir saja ya. Tidak perlu dikerjakan. Terus nomor 18, Juicy dan Lucy mempersiapkan bahan untuk masak. Mereka berencana untuk belanja telur dan tepung di pasar. 2 kilo telur, 3 tepung, 70.000. Oke. Ini sama kayak soal-soal sebelumnya lah ya. Di soal yang nomor 15, nomor 14 itu sama tuh ya. Jadi membuat kalimat matematikanya. Oke, nomor 19 sama juga, ini sama kayak yang sebelumnya ya, bikin model atau kalimat matematikanya. Nomor 20, sebelum menyajikan secangkir cappuccino kepada anak kakaknya, Agus terlebih dahulu mencobanya. Dia mengambil sendok kecil lalu mencicipi cappuccino tersebut. Sampel populasinya mana ya? Kalau sampel dan populasi itu, sampel itu bagian kecilnya ya dari keseluruhan. Nah, keseluruhannya itu ada si populasinya. Di sini kan mau menyajikan secangkir cappuccino. Nah, yang bagian sendok kecil yang dicicipi itu sampelnya. Nah, populasinya ya berarti secangkir kopinya itu ya. Bukan cangkir doang ya, secangkir cappuccino ya, bukan ini salah pengecohnya itu nomor yang D nya. Data adalah kumpulan informasi berdasarkan jenisnya dibagi 2. Oke. Data kuantitatif itu adalah data yang biasanya tuh dinyatakan pakai angka gitu ya, bisa dihitung.
atau diangkakan ya. Kualitatif tuh datanya tuh bersifat karakteristik gitu ya. Baik, bagus, kecil, sedang, kayak gitulah ya. Nah, data kuantitatif tuh yang mana ya? Di sini kuantitatif tuh yang ada hitungin jumlah kartu as, ada tinggi badan. Nah, tinggi badan, berat badan ini masuk ke ini bisa nyabang ya ternyata ya. Ini kuantitatif ya. Ini kuantitatif, ini jumlah kartu ya, tinggi badan, berat badan. Ini kuantitatif. Kalau kualitatif, nah ini sifat ya, ada kata sifatnya, rambutnya pirang. Nah, ini nih sifat. Ini juga sama. Nah, gitu ya. Itu yang nomor 21. 22 ini maksudnya 2014 ya. Ini salah ketik juga. 2014 sampai 2015. Naik awal turun ya. 2014 kan segini nih 120. 2015-nya itu kan di sini 150 ya, berarti naik ya. Naiknya berapa? Naiknya 30 kan ya. Nah, tinggal cari aja. Nggak ada jawabannya ya. Ya berarti dianulir lagi lah ya. Tuliskan jawabannya ya, naik 30. Dua tiga, perhatikan soal nomor 3. Bukan soal nomor 3 ya, ini tuh soal nomor 22 ya. Berdasarkan diagram yang tadi, kenaikan terendah itu yang naiknya terendah, paling rendah itu ya, lihat yang ketinggiannya itu sedikit lah, misalkan nih 2011 sampai 2012 itu kan di sini asalnya 100 ya. Dia ke 2012 itu 150 sininya nih. Berarti naiknya 50 ya, ini naiknya 50. Kita cari yang terkecil aja atau terendah. 2012 ke 13 itu dari 150 ke 180, naiknya 30 ya. Terus dari 2013 sampai 14 itu turun ya. Turun berarti ya dia bukan naik ya kategorinya. 2014 ke 15, nah hitung juga tuh ya sendiri mana yang kira-kira yang paling rendah kenaikannya. Ini 30 ya, tadi Pogi salah nulis. Lanjut nomor 24. Hasil panen. Nah ini ya, pilih 2 pernyataan. Hasil panen jagung lebih kecil dibandingkan dengan hasil panen padi. Jagung lebih kecil dari padi, benar ya, contreng itu ya. Hasil ketela sebanyak 120 ton. Ini kan ketela tuh dalam bentuk persentase ya. Nah gimana cara ngitungnya untuk ketela ini? Ini totalnya kan 1.700, kalian tinggal giniin aja ya. Ini ketela kan 25% tuh diubah jadi 25 per 100, nanti dikaliin dengan 1.700, coret nolnya. Nah 17 bagi 1 kan 17 kaliin 25 tuh berapa, hitung ya. Apakah benar 120? Kalau benar ya dicek, kalau misalkan salah nggak usah dicek ya, karena ini pilihan ganda kompleks ya. Sama untuk yang kasus yang lainnya. Kok ketela mah 10% ya, ini kedela ya, maaf kelewat salah ngitung ya, salah lihat. 10 per 100 berarti 10 per 100 kali 10 kali 17 tuh berapa tuh, apakah 120 atau enggak. Sip, nomor 25. Di atas modusnya yang mana? Modus tuh nilai yang paling banyak muncul, nilai yang paling banyak muncul. Nah, cari aja itu ada berapa ya, angka berapa yang paling banyak muncul. Banyak siswa yang di atas rata-rata. Nah kalian tinggal hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan semua angka-angka ini ya. 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 5, terus semuanya ya angka-angka yang di sini nih
nanti dibagi dengan banyaknya angka ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ke bawahnya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 5 ada 30 ya, nanti dibagi 30. 30, nanti tinggal hitung aja nih rata-ratanya berapa, nanti tinggal dihitung banyaknya nilai yang di atas rata-rata. Contoh nih ya, misalnya atau andaikan si rata-ratanya itu 5, berarti cari yang angka berapa banyak angka yang di atas 5, yaitu kan 6 kan nih ada ini tandain lah pokoknya ya, 6. Terus yang di atas 6 tuh 7, 8, 9. Nah, hitung ada berapa tuh yang di atas 5 tuh berapa angkanya ya. Sip. Nomor 27. Suatu kelas dapat 14 orang, laki-laki 14 laki-laki, 16 siswa perempuan. Diperoleh data rata-rata berat badan laki-laki 54, rata-rata berat badan perempuan di sana segitu ya. Oke. Rata-rata seluruh siswa. Oh, ini rata-rata gabungan guys ini. Rata-rata gabungannya rumusnya ini. X gab atau di sini aja ya. X gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2 per N1 ditambah N2. X bar 1 tuh rata-rata kelompok pertama, rata-rata laki-laki dulu lah ya, laki-laki itu 54, ini 54 dikaliin dengan N1 nya 14 yang laki-laki ya, ditambah X2 nya itu ada yang perempuan ya, rata-ratanya itu 48 dikaliin 16 per 14 tambah 16 ya, jumlah yang laki-laki tambah yang perempuan. Nanti tinggal dihitung aja apakah yang jawabannya 50,6 atau 50,8 ya. Ini yang untuk nomor 27. Lanjut yang nomor 28. Rata-rata, kalau ngitung rata-rata untuk yang datanya kayak begini ya, kalian tinggal hitungnya itu X bar atau rata-rata sama dengan ini kali-kaliin dulu ya, 155 kali 3 tuh berapa, ditambah 156 kali 5 tuh berapa, ditambah lagi ini kali-kaliin aja semuanya, nanti tinggal ditambahin. Nah, setelah ditambahkan semua nanti dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi nih, ini tambahin ini semuanya. 3 tambah 5 8 10 11 13 17 20 ya, dibagi 20 nih. Nah, tinggal dihitung berapa tuh ya rata-ratanya, apakah benar 157,8 atau enggak. Jumlah siswa yang tinggi badannya di bawah rata-rata tinggal dilihat aja ya. Nanti kalau misalkan seandainya ini benar nih ya 157,8, berarti yang di bawah ini nih, berarti yang di bawah 157,8 tuh ini dan ini. Nah, banyaknya ada berapa? Berarti 2 tambah 5 tambah 3 jadi 10 gitu. Terus yang pernyataan ketiga sama gitu, itu untuk menentukan rata-rata yang di atas apakah jumlah siswa yang di atas rata 7 orang benar atau enggak. Oke, nomor berikutnya ini median. Median kalian bisa gunakan rumus yang ada di modul di bagian pemusatan data tuh ya, untuk nentuin ininya. Si median itu kalau datanya genap, median ya datanya genap itu kan ini genap ya, dia jumlahnya 20. XN per 2 datanya tuh letaknya tuh di sini nih, nanti ditambah dengan ada setengahnya dulu, setengah XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 gitu ya. Nah, gunakan rumus ini untuk menentukan si medianya tuh berapa kalau misalkan datanya bentuknya tuh pakai tabel frekuensi. Simpangan kuartil juga ini ada di modul ya, modul statistika tentang penyebaran data. Kalau misalkan menentukan ini kuartil harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ya, terkecil 3 3 4 4 5 diginiin aja ya biar enggak keulang 2 kali, 4-nya 2 kali ya, 5-nya sekali aja,
terus 6, 6 nya 3 kali ya, tuh 2 3, tuh 2 3, terus 7 8 9, 7 8 9. Baik, untuk nentuin kuartilnya dulu, sebelum ke sana tuh medianya dulu ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 berarti tengah-tengahnya itu data ke 6. Itu 2 3 4 5 6. Ini tengah-tengahnya ini nih ya. Nah, tengah-tengahnya itu ini sebagai Q2 atau mediannya. Buat nentuin Q1 itu tengah-tengahnya antara ini ya, sebelah sini nih. Tengah-tengahnya itu berarti 4. Ini Q1-nya. Yang ini berarti ini Q3-nya. Oke, simpangan kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1 tuh ya. Nah, nanti tinggal dikurangkan aja, hasilnya berapa. Pagi cek dulu ya simpangan kuartil tuh apakah ada setengahnya atau enggak ya. Bentar ya. Simpangan kuartil. Oke, simpangan kuartil itu pakai setengah ya. Per 2 berarti sini. Nah, gitu ya. Nanti Q3-nya kan 7 ya, 7 dikurangi 4 per 2 gitu ya. Jadi ini sih 3 per 2 yaitu 1,5 ya. Satu lagi nomor 30. Toko Francola punya toko penjualan bersih segini. Oke, rata-rata penjualan bersih 6 bulan pertama. Wadaw, ini angkanya gede-gede ya. 6 bulan pertama tuh Januari, Maret, April, Mei sampai Juni ya. Nah, ini tinggal untuk ngitung rata-rata ya. Ya, tinggal jumlahin aja ya. Jumlahin 3.200.000 tambah ini berapa tuh? Nanti dibagi dengan 6 gitu ya, karena ada 6 bulan di situ. Udah deh. Nanti kalian akan dapat jawabannya. Sip, gitu aja dari pembahasan video ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngerjain soal latihannya, dan tentunya yang paling utama tuh kalian bisa ngerjain soal asasnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.